Welcome back di Cemerlang Vlog. Baik teman-teman di rumah, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang penyakit ya teman-teman. Penyakit pengobatan secara herbal. Oke, yang pertama, Kak, apa sih obatnya kalau lagi asma? Jadi kalau lagi asma teman-teman, obat herbalnya itu adalah madu. Tapi madu ada beberapa teman-teman, itu dalam bentuk madu, ada juga pilnya. Tapi hari ini saya akan infokan tentang madu-madu dulu ya. Nanti berikutnya ada pilnya. Hari ini untuk khusus asma, madunya adalah madu es jaga. Ini madu es jaga. Ini juga madu bukan hanya pada asma aja teman-teman, jantung juga bisa. Kemudian daya tahan tubuh juga bisa. Jadi ini rasanya gimana? Rasanya juga ini ada rasa mint. Ya pasti nggak enak lah rasanya, campur aduk lah, ada mintnya, ada ini. Karena bahan-bahannya juga dari daun mint juga ada gitu. Jadi aneka, ini khas HNI. Kemudian ini khusus asma ya teman-teman. Bisa juga jantung. Bisa juga untuk daya tahan tubuh. Selanjutnya pertanyaan kedua, terus kalau apa obat kalau lagi lemah syahwat? Nggak sebut nama ya. Jadi kalau lagi lemah syahwat, nah untuk terutama bagi pria ya, terutama untuk pria. Untuk lemah syahwat kita bisa gunakan madu pahit. Rasanya pahit teman-teman, tapi nggak begitu pahit, ada manis-manisnya dikit. Ini untuk lemah syahwat. Kemudian ini juga bisa untuk ini ya, batuk. Saya pengalaman teman saya tuh batuknya itu sampai 1 bulan teman-teman, batuknya sampai 1 bulan, dan dia ketergantungan obat. Kemudian dicoba, dia ingin pengennya dia menggunakan secara herbal. Saya minta dia untuk tidak mengkonsumsi dulu obatnya, kemudian gunakan madu pahit. Alhamdulillah dalam beberapa hari dia gunakan, mungkin 3-4 hari dia konsumsi ini, udah reda, dan selama 1 minggu alhamdulillah dari seminggu sampai menuju 2 minggu itu sudah sembuh total menggunakan madu pahit. Ini juga bukan hanya pada lemah syahwat ya, ini juga untuk batuk bisa. Kemudian ini juga madu pahit ini teman-teman di rumah, orang yang terkena ini ya, diabetes, bisa juga gunakan ini madu pahit, menstabilkan darah. Jadi banyak kegunaannya ini madu pahit teman-teman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, kalau misalkan lagi flu berat nih, herbalnya apa? Flu berat ya, kalau biasa saya gunakan esrafut. Jadi esrafut itu yang penting, kalau flu berat itu biasanya ditambah lagi beberapa sendok. Misalkan yang biasa kita minum 1 sendok, maka jadikan 2-3 sendok, bisa gitu. Insya Allah itu sembuh ya, dalam sehari mungkin pagi, siang, dan sebelum tidur. Nah itu esrafut itu ini esrafut yang lama ya, ini kemasan lama seperti ini. Kemudian ada kemasan baru teman-teman, kemasan baru seperti ini, tapi fungsinya sama aja ini. Jadi sudah terjawab ya. Yang pertama tadi adalah asma, madu es jaga. Kemudian tadi pertanyaan kedua adalah lemah syahwat, bisa juga untuk batuk dan menstabilkan darah bagi yang diabetes, yaitu madu pahit. Yang ketiga pertanyaan tadi adalah flu berat. Ini juga esrafut bukan hanya pada flu ya teman-teman di rumah. Jadi ini juga bisa untuk anak-anak. Ini jadi semua usia ya, semua usia. Anak-anak juga bisa, bahkan dia biasanya saya rasakan sendiri kalau sudah saya konsumsi esrafut, biasanya ini ya, makan saya lebih banyak. Makanya saya hati-hati karena berat badan saya juga nanti bertambah.
Jadi kalau orang untuk melangsingkan badan, kayaknya bukan yang ini. Ini khusus yang menggemukkan. Kalau ingin melangsingkan berarti minumnya setelah makan. Kalau ingin menggemukkan badan, minumnya sebelum makan, 1 jam sebelumnya. Yang insya Allah ini khasiatnya terbukti karena saya sendiri yang konsumsi, gitu. Oke. Tapi ini ada tambahannya ya teman-teman, kalau naikkan berat badan pakai susu kambing. Susu kambing ini susu Eta Gold ya. Tuh. Tapi kalau mau cari yang murah ya bisa juga susu Lajis. Insya Allah di Herbal Cemerlang kita siapkan. Nah, tapi yang penting kalau teman-teman ada penyakit apa sih? Insya Allah semua penyakit itu ada obatnya ya teman-teman, karena Allah itu menurunkan penyakit berarti ada obatnya. Insya Allah tinggal kita saja yang mau berpikir apa enggak, mau mencari atau enggak, berusaha apa enggak, tergantung kitanya teman-teman, kitanya. Kalau kita mau pengen sembuh, insya Allah kita akan berusaha untuk mencari obat yang paling baik untuk tubuh kita, gitu insya Allah. Kemudian yang tidak bisa diobatin apa teman-teman? Yang tidak bisa diobatin itu ya kematian. Kalau sudah ajal ya nggak bisa. Tapi kalau sakit, bahkan sakit putus cinta pun masih bisa diobati teman-teman. Putus cinta masih bisa diobatin. Mungkin kalau lama-lama bisa dilupakan, bisa cari pengganti. Nah, yang bisa diganti adalah kesehatan. Susah nyarinya gitu, susah menjaga kesehatan itu. Makanya sebelum datang penyakit, jagalah kesehatannya. Sebelum datang kematian, berarti kalau sebelum datang kematian, taubat teman-teman. Kayaknya itu aja obatnya. Biar kita nanti insya Allah masuk surga. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Dan mudah-mudahan yang lihat YouTube ini, yang lihat video ini, dimudahkan kesembuhannya bila dia sakit, kemudian selalu disehatkan, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan diri dan keluarganya, amin ya Allah rabbal alamin. Oke, sampai bertemu di video berikutnya teman-teman. Semoga semua lancar setiap aktivitasnya.